Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihda Wisna, NIM 2321139. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebabe tayamum. Salah satun iku telu. Abdul ma'i rupane sepine banyu. Wal maradu lan loro. Wal ihtiyaju lan butuh. Ilaihi marang almar. Liat hayawanin krana ngoronge hewan. Muhtaramin kang den mulyakno. Pasal ini menerangkan sebab-sebab tayamum. Yang pertama adalah sedikitnya air untuk melakukan toharoh, baik untuk wudhu maupun mandi. Yang kedua adalah sakit, di mana sakit tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sakit yang ketika wudhu atau mandi dikhawatirkan akan menghilangkan nyawa atau anggota tubuh orang tersebut, atau menyebabkan hilangnya manfaat dari anggota tubuh. Yang kedua, sakit yang ketika orang tersebut wudhu ataupun mandi dikhawatirkan sakitnya akan bertambah, atau ada kalanya bertambah rasa sakit yang dirasakan atau menjadi bertambah lama masa orang tersebut sembuh. Yang ketiga adalah sakit yang ketika wudhu atau mandi akan menyebabkan tidak bagusnya atau baiknya anggota tubuh orang yang wudhu tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan orang tersebut akan air baik untuk dirinya ataupun hewan yang muhtaram atau hewan yang haram untuk dibunuh. Alasan-alasan yang memperbolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu ataupun mandi. Apabila kita tidak menemukan air ataupun menemukan air, tetapi takaran air tersebut tidak cukup untuk kita melakukan wudhu ataupun bersuci, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang sakit, dan tidak boleh terkena air ataupun takut. Memperlambat sembuh dari sakit bisa menggunakan air. Bagi mereka yang memiliki luka di tubuh dan tidak boleh mengenai air karena takut memperparah lukanya, boleh melakukan tayamum. Jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup. Apabila terdapat air yang cukup tetapi hanya cukup untuk minum orang, sementara tidak akan cukup bagi orang yang akan bersuci, maka orang tersebut boleh melakukan tayamum. Tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meski airnya dalam sumur. Takut habisnya waktu sholat, meski airnya dalam sumur mendapatkan air yang takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Apabila terdapat aliran air yang deras dan banyak, namun waktu sholat sudah dekat, ada baiknya untuk melakukan tayamum. Kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Terdapat beberapa negara yang memiliki cuaca dingin ekstrim, oleh karena itu diperbolehkan bagi mereka untuk bertayamum dengan syarat air yang ada tidak mampu dipanaskan, walau dengan membayar atau orang tersebut sedang dalam kondisi tidak mampu masuk ke dalam kamar mandi. Ghairul muhtarami utawi ghairul muhtar sitatun iku 6. Tarikus sholati rupane wong kang ninggal salat, wazani lan wong kang zina, al muhsani kang muhson, wal murtadu lan wong murtad, wal kafiru lan wong kafir, al harbiyu kang bangsa harbi, wal kalbu lan asu, al akuru kang galak, wal hingziru lan celeng atau babi. Perkara hewan yang boleh dibunuh. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah pelaku zina yang statusnya muhson, atau seseorang bisa dikatakan muhson apabila memiliki 4 syarat, yaitu orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah melakukan wati dalam pernikahan yang sah. Yang ketiga adalah orang yang murtad atau orang yang keluar dari Islam. Yang keempat, kafir harbi atau kafir yang tidak ada perdamaian kepada orang-orang muslim, kecuali kafir zimmi atau kafir yang mengeluarkan pajak, dan kafir tersebut termasuk dalam hukum-hukum Islam atau mengikuti hukum-hukum yang ada di agama Islam. Kafir muahad atau orang kafir yang melakukan perdamaian terhadap imam kaum muslimin yang untuk tidak melakukan peperangan selama 4 bulan atau 10 tahunan dengan adanya upeti yang diserahkan oleh kaum muslimin.
Kafir mustakman atau orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin selama 4 bulan, tentunya menggunakan upeti yang dibayarkan kepada kaum muslimin. Yang kelima adalah anjing yang buas. Macam-macam anjing ada 3. Yang pertama, anjing yang buas atau tidak ada perbedaan tentang tidak haramnya untuk dibunuh. Yang kedua, anjing yang ada manfaatnya atau anjing yang digunakan untuk menjaga rumah atau perkebunan. Yang ketiga adalah anjing yang tidak ada manfaatnya dan tidak memberikan surat. Menurut Imam Romli, haram hukumnya untuk dibunuh. Yang keenam adalah khinzir. Sunnah untuk dibunuh, baik babi yang buas maupun tidak, menurut hal muktamar. Ada beberapa keterangan untuk disunahkan untuk membunuh hewan-hewan yang memberikan kerugian. Yang pertama adalah burung gagak. Tidak boleh dimakan, sunnah untuk dibunuh. Yang kedua, burung raja wali. Yang ketiga, kalajengking. Yang keempat, tikus. Dan yang terakhir adalah anjing buas. Faslun utawi iki iku fasol. Syurutut tayamumi utawi piro-piro syarate tayamum. Asyrotun iku 10. Ayyakuna rupane apa yento ono. Biturobin kelawan lebu. Wa ayyakuna lan yento ono. Aturobu apa lebu. Tohiron iku suci. Wala yakuna lan yento ora ono apa turab. Mustakmalan apa mustakmal. Wala yuholito lan yento nyampuri hu ing turab. Kipun apa tepung. Wanahwu lan sepadane daging. Wayak sida lan yento nejo sapa wong hu ing turab. Wa ayam saha lan yento ngusap sapa wong wajhahu lan ing wajahe wong. Wa yadaihi lan tangan lorone wong. Bidor bata ini kelawan loro tapuan. Wa ayuzilan najat wa ayuzila lan yento ngilangi sapa wong an najasata ing najasah awalan ing dalam kawitan. Wa yastahida lan yento ijtihad sapa wong bil qiblati ing dalam kiblat. Wa yakuna tayammuma ing dalam sak durunge tayamum. Ba'da duhulil waqti iku ing dalam sakwise manjinge wektu. Wa tayammama lan yento arep tayamum sapa wong iku lifardin kedua sebabe fardu. Syarat-syarat tayamum ada 10. Yang pertama, menggunakan debu. Yang kedua, debunya harus yang suci. Yang ketiga, tidak debu mustama atau debu yang sudah pernah digunakan untuk tayamum. Yang keempat, debunya tidak tercampur dengan perkara lain seperti tepung atau kapur atau yang lainnya. Yang kelima, ada keinginan orang yang tayamum untuk menggunakan debu dan bersedia tayamum dengan cara memindahkan debu dari tempatnya ke tempat yang lainnya. Yang kelima, ada keinginan orang yang tayamum untuk menggunakan debu dan bersedia tayamum dengan cara memindahkan debu dari Yang kelima, ada keinginan orang yang tayamum untuk menggunakan debu dan bersedia tayamum dengan cara memindahkan debu dari tempatnya ke anggota tubuh untuk bertayamum. Yang keenam adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Harus ada 2 usapan atau tepukan. Tepukan pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua adalah untuk mengusap kedua tangan. Yang ketujuh adalah menghilangkan najis. Yang keempat adalah beristihad. Yang kesembilan, setelah memasuki waktu sholat atau ketika belum masuk waktu sholat, belum diperbolehkan tayamum karena tayamum sifatnya darurat. Yang ke-10 adalah orang melakukan tayamum setiap melakukan perkara fardu atau fardu ain. Faslun utawi iki iku fasol. Furudu tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum. Khamsatun iku 5. Al awalu utawi kang kawitan. Naklu turabi iku mindah lebu. Asani utawi kang kaping 2. An-niyatu iku niat. Asalisu utawi kang kaping 3. Mashul wajhi iku ngusap wajah. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Mashul yadaini iku ngusap tangan loro. Ilal mirfaqaini marang sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5. At-tartibu iku tertib. Bainal mashataini ing dalem antarane ngusap usapan loro.
Fardunya tayamum ada 5. Yang pertama, memindahkan debu dari tempatnya untuk dipindah ke anggota yang akan diusap. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku. Yang kelima tertib di antara dua usapan. Faslun utawi iki iku fasol. Mubtilatu tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum. Salah satun iku telu. Ma rupane perkara. Abtola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu waridatu lan murtad watawahumul ma'i lan nyono onone banyu in tayamama lamun tayamum sapa wong dipaktihi rono kasepen alma perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua, murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga, menyangka adanya air jika tayamumnya tidak menemukan air. Jika tayamumnya karena sakit ataupun yang lainnya, maka tidak batal meskipun terdapat air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.